Setan Budek Penjaga Rel. Prolog, Jalur Terlarang. Di antara ladang jagung dan hutan bambu desa Gunung Jati, membentang sepotong rel tua yang terlupakan waktu. Jalur itu dulu aktif di era kolonial, mengangkut hasil panen ke kota. Kini, karatan, sepi, dan dianggap keramat. Warga menyebutnya Jalur Budek, bukan tanpa alasan. Dalam sejarah kelamnya, banyak warga hilang atau mati tertabrak kereta di sana, padahal tidak ada jadwal kereta yang lewat. Mereka yang selamat selalu bercerita sama, "Aku tak dengar apa-apa." Dunia tiba-tiba jadi hening. Lalu, gelap, Dika dan 3 temannya, Sani, Edo, dan Vina, datang ke desa Gunung Jati untuk riset arsitektur. Mereka tinggal di rumah kontrakan sederhana milik Bu Sarmi, janda tua yang terkenal cerewet, tapi ramah. Hari pertama, Bu Sarmi sudah memberi peringatan. "Jangan ke rel itu malam-malam, nak. Kalau ketemu dia, bisa budek beneran. Mati gak tahu sebab." Mereka tertawa. Vina bahkan iseng bilang, "Kalau budek, saya tinggal belajar isyarat aja, Bu." Tapi Bu Sarmi tidak tertawa. "Kamu kira ini mainan? Ada banyak yang dibungkam sama setan itu. Termasuk suamiku sendiri." Malamnya, saat listrik sempat padam dan lampu minyak dinyalakan, Bu Sarmi bercerita. Suaminya, Pak Sugeng, dulunya penjaga perlintasan. Suatu malam, ia menghilang. Beberapa hari kemudian ditemukan tergeletak di sisi rel, telinganya disumbat lumpur dan serabut bambu. Wajahnya penuh luka cakaran. Waktu itu dia lagi patroli. Tapi katanya dia dengar suara aneh, kayak bisikan, terus dunia jadi senyap. Dia sempat teriak waktu sadar, "Dia tutup telingaku. Dia tutup telingaku." Habis itu, gak bisa ngomong lagi. Pak Sugeng lumpuh dan bisu sampai meninggal beberapa bulan kemudian. Meski cerita itu menyeramkan, Dika dan Edo tetap nekat ke rel malam hari untuk dokumentasi. Vina dan Sani menolak ikut. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat mereka melintasi rel dengan senter dan kamera. Udara mendadak berubah. Kabut turun tiba-tiba. Tidak ada suara jangkrik. Angin seperti ditarik diam. "Kenapa tiba-tiba sepi banget?" bisik Edo. "Lo denger suara langkah gak?" tanya Dika. Tapi tidak ada jawaban. Edo menatap Dika dengan mata lebar, dan menunjuk ke telinganya. Edo tak bisa dengar. Dunia telah jadi sunyi. Seketika itu juga, Dika mendengar kereta datang dari jauh, klakson meraung. Tapi Edo berdiri terpaku, menutup telinga dengan tangan sendiri, seperti ketakutan akan suara yang tidak terdengar. Dika menariknya, mereka jatuh ke pinggir rel tepat saat kereta bayangan melintas. Panjang, gelap, tanpa jendela, dan terdengar seperti menangis. Pagi harinya, Edo masih trauma. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang ia alami, hanya terus mengulang, "Ada tangan. Besar. Dingin. Nutup telinga gue dari belakang." Dika mulai menyelidiki dan menemukan potongan artikel tua dari koran lokal, tentang penjaga rel bernama Surya yang tewas tragis. Ada juga kasus anak kecil yang mati di rel, konon karena bermain sambil tutup telinga, padahal kereta sudah dekat. Vina, yang awalnya skeptis, mulai mimpi buruk. Ia bermimpi dirinya diikat di rel, sementara tangan-tangan hitam membungkam mulut dan menutup telinganya. Dalam mimpi itu, ia melihat sesosok tinggi membungkuk dengan wajah seperti lilin meleleh dan telinga besar menjuntai. Bu Sarmi lalu menunjukkan tempat persembahan tua di dekat rel. Ada batu berbentuk telinga raksasa, penuh lumut dan darah ayam yang mengering. Dulu warga kasih sesajen tiap malam Jumat. Tapi makin kesini, makin lupa. Dika ingin melakukan ritual permintaan maaf agar tidak ada lagi korban. Ia membawa bunga 7 rupa,
dupa, dan kendi berisi air sungai yang dianggap suci. Saat ritual dilakukan, kabut turun lagi. Tiba-tiba, Vina kesurupan. Ia menjerit dengan suara berat, "Tutup! Tutup semua! Biar mereka tak mendengar teriakanku. Biar mereka ikut aku di bawah rel." Dika memutuskan untuk menghadapi setan budek sendiri. Ia kembali ke rel tengah malam. Kabut datang. Dunia menjadi diam. Detak jantung pun tak terdengar. Setan budek muncul perlahan dari balik kabut. Bentuknya kini lebih jelas. Tubuh manusia setengah meleleh, telinga besar menjuntai seperti sayap, dan tangan panjang dengan kuku hitam. Dika berdiri teguh, memegang kendi dan bunga. Ia membacakan doa, meski tak bisa mendengar suaranya sendiri. Makhluk itu mendekat, menatapnya tanpa mata. Lalu, merangkak cepat seperti laba-laba menuju Dika. Dika menyiramkannya dengan air kendi suci. Makhluk itu menjerit dalam sunyi, tubuhnya meledak menjadi kabut hitam. Setelah kejadian itu, desa Gunung Jati kembali tenang. Vina perlahan bisa mendengar lagi, tapi kadang masih merasakan telinganya ditutup saat tidur. Warga kembali memberi sesajen, dan tidak ada yang berani menyeberang rel malam-malam. Tapi suara kereta masih kadang terdengar, padahal tidak ada kereta yang lewat. Dan siapapun yang mendadak merasa dunia menjadi hening total saat dekat rel itu, segera lari. Jangan berdoa, jangan bicara. Tutup matamu, jangan biarkan dia. Nutup telingamu,